Halo, Assalamualaikum Bunda. Kali ini saya mau ngajakin Bunda untuk bikin bakso daging sapi dari daging kurban ya. Buat bunda-bunda yang punya daging kurban, bingung mau diolah apa? Sini yuk, kita bikin bakso daging sapi yang pasti rasanya enak, kenyal, dan bikinnya mudah. Yuk ikuti resepnya. Nah, ini bahan-bahannya kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, 500 gram daging sapi yang sudah saya cuci. Lalu saya potong kecil-kecil supaya mudah untuk dicopper. Kemudian 100 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Lalu 75 gram es batu. Kemudian 1 butir putih telur. Lalu 5 siung bawang putih dan 5 butir bawang merah saya potong-potong lalu digoreng seperti ini. Untuk bahan-bahan selanjutnya ada setengah sendok teh merica bubuk, setengah sachet kaldu bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan 2 sendok teh garam kasar. Bahan-bahannya dijamin mudah dan gampang banget didapat ya Bunda. Selanjutnya kita ke proses pembuatan. Untuk pembuatan bakso daging sapi ini saya menggunakan chopper sederhana yang ada di rumah. Bunda bisa pakai chopper yang ada di rumah juga sesuai dengan yang Bunda punya ya. Langkah pertama saya masukkan daging sapi yang sudah saya potong-potong. Ini saya menggunakan daging sapi dari daging kurban ya Bunda. Ini saya potong-potong, saya buang yang bagian putih-putihnya. Kemudian saya tambahkan es batu yang sudah saya hancurkan. Tambahkan sedikit demi sedikit secara merata. Ini karena chopper saya berukuran kecil, jadi saya melakukan proses penggilingan dagingnya 2 kali. Jadi ini saya bagi 2 ya dari takaran tadi. Ini mau saya chopper. Nah, sembari menchopper saya sudah merebus air, nanti digunakan untuk merebus baksonya. Ini saya giling dagingnya bersama dengan es batu. Nah, setelah hasilnya halus seperti ini, saya pindahkan ke wadah untuk saya lanjutkan penghalusan daging sisanya. Nah, setelah daging sudah selesai saya haluskan semua, saya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan bahan-bahan lain ke dalam adonan bakso, yaitu yang pertama, tepung tapioka atau kanji. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya mencoper 2 kali. Jadi ini nanti tepung dan bahan-bahan lainnya saya bagi 2 ya Bunda. Ini tepungnya kira-kira 250 gram, lalu setengah bagian dari putih telur saya tambahkan ke adonan. Kemudian saya mau menambahkan bumbu-bumbu seperti merica, saya tambahkan setengahnya, kaldu bubuk, lalu garam kasar, kemudian baking powder. Untuk selanjutnya saya menambahkan setengah bagian untuk bawang merah dan bawang putih. Misalkan Bunda punya chopper yang berukuran besar, proses penghalusan adonan bakso ini bisa dilakukan 1 kali ya Bunda, tapi karena chopper saya kecil, jadi saya melakukannya 2 kali. Selanjutnya saya chopper kembali untuk adonan baksonya. Ini tujuannya agar semua bahan tercampur dengan merata dan bahan-bahan lainnya bisa hancur dan halus. Setelah selesai jadinya seperti ini, halus banget. Kurang lebih saya mencopernya selama 2 menit ya Bunda. Ini adonan bakso yang sudah jadi, warnanya merah karena kita menggunakan daging sapi tanpa ada campuran daging lainnya. Nah, seperti ini tekstur adonannya. Ini saya pindahkan ke wadah lain. Ini saya lakukan pencoperan adonan baksonya selama 2 kali. Nah, kita bersihkan dari choppernya. Untuk selanjutnya, air yang sudah saya rebus tadi sudah mendidih seperti ini. Lalu saya matikan kompornya. Kemudian saya akan membentuk adonan baksonya menjadi bulat-bulatan. Nah, ini untuk tips membentuknya supaya tidak lengket. Sendoknya sebelum digunakan untuk mencetak, saya celupkan dulu ke dalam air es. Lalu saya bentuk seperti ini menggunakan tangan. Ini saya sudah mencuci tangan ya Bunda. Nah, lalu ini seperti ini dilakukan satu persatu. Untuk ukuran baksonya bisa sesuai dengan selera. Ini saya membuat ukuran sedang dan ukuran kecil karena mau dimakan sendiri. Nah, untuk adonannya sudah selesai, kita bulatan seperti ini, kemudian kita rebus menggunakan api kecil sampai benar-benar mendidih. Ini adonannya sudah mulai mengapung, tapi belum saya angkat karena airnya masih belum mendidih. Nanti setelah airnya mendidih dan baksonya sudah ada yang mengapung, tandanya itu sudah matang, nanti kompornya bisa kita matikan. Nah, ini sudah mulai kelihatan, mulai mengapung, tapi belum mendidih ya Bunda. Kita tunggu sampai mendidih supaya baksonya benar-benar matang. Ini yang sudah mendidih seperti ini. Saya angkat sedikit demi sedikit. Nah, ini kelihatan kan baksonya
kenyal dan besar-besar setelah direbus menggunakan air mendidih. Nah, ini yang sudah saya angkat. Ini dia bakso sapi dari daging kurban. Meskipun dari daging kurban, tapi rasanya nggak kalah ya sama yang dijual di abang-abang. Ini baksonya kelihatan daging banget. Terus nanti teksturnya juga kenyal, renyah, dan enak. Ini bisa disimpan juga ya Bunda di freezer. Ini saya mau mencoba. Saya ambil satu. Dan ternyata rasanya kenyal, enak, dan padat. Seperti ini. Kelihatan kan? Baksonya padat dan kenyal. Ini cocok banget untuk sajian bakso di rumah yang sehat dan aman untuk keluarga tercinta. Untuk satu resep ini hasilnya juga lumayan banyak, jadi bisa disimpan di freezer sebagai stok frozen food di rumah ya Bunda. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.